Kalau dari diri lu sendiri, suka ngitungin nggak kayak asupan garam gue tuh sehari tuh berapa gitu? Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kalian nonton ya. Halo, kaula muda, kenalin nama gue Dinda Aulia dan di sini gue ditemenin sama Atika. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan mengulik tentang garam. Benar banget. Karena sesuai pembahasannya, yaitu jaga tekanan darah dengan membatasi asupan garam. Yeay. Siapa sih guys di sini yang nggak tahu garam? Siapa sih yang nggak suka sama garam kan? Manusia mana gitu yang nggak suka sama garam? Apalagi orang-orang Sunda nih. Iya betul. Kalau lu sendiri, Tik, suka nggak sama garam? Gue bukan orang Sunda, tapi tetap suka garam. Karena kayak asin tuh gurih-gurih gitu kayak enak banget coy. Lu gimana, Din? Iya, gue juga suka. Kebetulan kalau gue masak gitu, suka banget tuh kayak kurang asin. Padahal menurut gue tuh udah pas gitu. Emang lidahnya sukanya asin-asin. Dari diri lu sendiri, suka ngitungin nggak kayak asupan garam gue tuh sehari tuh berapa gitu? Aduh, kayaknya kalau dihitung secara jelas sih nggak tahu ya. Tapi kayak gue ngerasa nih banyak. Iya, banyak. Karena kalau misalnya sekali masak, kalau dari permasakan ya, itu aja bisa 2-3 sendok garam gitu. Itu pasti kayak, terus itu baru makanan pokok, belum kayak cemilan-cemilan lainnya gitu. Oh iya, betul banget sih. Sama sih gue juga, apalagi gue tuh orangnya yang cuek banget. Gak ada tuh gue lihat label-label yang kalau makan ciki berapa juga gram tuh garam. Padahal itu penting banget. Iya, padahal penting banget. Kalau gue baca nih juga nih ya, di web itu ternyata asupan garam itu cuma 5 gram per hari. 5 gram itu setara sama 1 sendok teh. Itu satu orang tuh 1 sendok teh doang dalam 1 hari. Sedangkan kayak tadi gue ngomong 2-3 itu kayak udah lewat banget. Iya, maksudnya udah overnya tuh over banget gitu kan. Masa nih orang-orang bilang kayak Tika marah-marah mulu nih. Aduh, jangan gara-gara ini nih. Oh iya, darah tinggi ya. Oh iya, kenapa sih garam bisa bikin darah tinggi? Iya, itu tuh gini Tik. Jadi sebenarnya garam itu bisa keluar itu dari urin. Urin itu kan berarti dikerjain sama ginjal kan. Iya. Nah, karena garam kita ini yang kita konsumsi ini berlebihan, ginjal tuh jadinya kerja rodi gitu kan. Lebih keras lagi nih kerjanya sampai mungkin bisa mengakibatkan ginjal ini gagal fungsi. Nah, dari ginjal gagal fungsi ini terjadilah penumpukan garam di darah yang mengakibatkan respon tubuh itu jadi cepet aus gitu loh. Jadi kita banyak minum nih. Nah, air ini nih fungsinya itu untuk menyeimbangkan antara garam di tubuh kita gitu. Tapi bisa bikin volume darah itu naik. Nah, ketika volume darah naik, jantung itu jadi kerja keras juga gitu, jadi berdebar gitu kan. Jadi tekanan tinggi tuh kan, jadilah darah tinggi. Darah tinggi ini bahkan bisa jadi stroke. Itu emang bahaya banget. Iya kan, sesuai data juga stroke di Indonesia itu, penyakit stroke di Indonesia itu penyebab kematian pertama dan tekanan darah tinggi itu ketiga. Kayak ya Allah gitu kan, saking bahayanya garam tuh. Iya, padahal enak-enak tapi nyakiti. Emang suka kayak gitu gak sih? Ya ini tadi udah ngomongin dari sisi negatifnya, tapi kalau misalnya dari sisi positifnya nih, ada nggak tuh garam sedih selain rasa, bikin rasa enak gitu, ada rasa seneng, gurih? Kalau dari pengalaman gue sih ya, gue sering banget sakit gigi. Nah, biasanya mak gue tuh suruh kumur-kumur nih pakai garam gitu. Iya, gue juga tuh, mak gue kalau misalnya gue kayak sakit gigi dikit, bukan sakit gigi doang, malah kayak sakit tenggorokan juga, pokoknya selalu kayak dikasih air sama garam. Tapi ternyata Din itu gue lihat di artikel ada yang bilang kalau misalnya air garam itu emang bagus karena si garam ini tuh kan dia kayak tadi yang lu bilang nyerap air kan. Nah, itu buat ngehambat si perkembangan bakterinya. Oh gitu, sariawan juga ya. Iya. Kan? Selain apa tuh namanya? Yang pokoknya dari bakteri gitu. Terus tadi lo bilang kita jadi bikin rasa makin aus gitu ya. Makanya gue tuh pernah lihat kalau misalnya kita tuh kayak lagi kejebak di tengah laut, kalau aus mending nunggu air hujan. Tuh gue sempet kayak mikir kayak kenapa gitu. Oh mungkin karena itu, karena kan garam juga dari laut.
Nah iya, makanya tetap apa ya, tetap harus tahu batasan lah kita ya dalam mengonsumsi garam Iya, ini bener gitu. banget. Nah kalau misalnya nih menurut lu berarti penting gak sih kita dalam membatasi konsumsi garam ini? Ya kalau di sesuai penjelasan lu tadi nih, garam bisa bikin stroke, bisa bikin jantung, itu penyebab kematian apa teratas ya di Iya, Indonesia. stroke, iya. Penting lah, penting gak Iya, sih penting, menurut lu? penting sih, penting. Nah, terus gue juga pernah baca dari jurnal itu kalau misalnya jurnal asupan natrium penduduk Indonesia itu emang rata-rata konsumsi garam itu udah lebih dari yang dibatasin, lebih dari Bener-bener. gram itu. Karena apa ya, menurut gue aja baru tahu gitu akhir-akhir ini gitu kalau misalnya konsumsi garam tuh cuman 5 1 gram. sendok teh doang gitu, kayak kurang apa ya, mungkin kurang penjelasan juga Iya, gitu ke kayak kurang masyarakat. edukasi. Iya Kayaknya betul. kayak ada juga yang negara-negara lain kayak Jepang sama Finlandia itu dia tuh emang yang udah peduli banget sama masyarakatnya sampai kayak dia bikin kampanye untuk mengurangi garam, terus juga kayak di Finlandia tuh dia bikin pendidikan ke penduduknya. Tapi itu emang beneran kayak berfungsi banget, dia tuh udah ngurangin rata-rata kayak dari berapa gram gitu jadi turun deh pokoknya kayak Iya, berarti mengurangi tingkat sangat kematian penting ya. juga. Emang Iya. sih, emang edukasi itu yang paling dasar gitu kan, jadi bisa ngubah semuanya juga. Berarti sepenting itu dalam membatasi asupan garam gitu kan. Nah mungkin karena kita udah terlanjur nih jadi garam lovers, jadi kayak cinta banget sama garam sampai nggak bisa gitu. Mungkin cara ngebatasinnya dengan ngurangin makan makanan yang instan, kayak tadi ngurangin ciki-ciki gitu kan. Pelan-pelan juga nggak bisa langsung. Mungkin makannya makanan mak aja, makanan mama gitu, jangan beli makanan di luar, apalagi garam itu kan sebagai pengawet juga kan. Iya, Bikin- intinya sih ya jaga peduli lah sama kalau makan kita sehari-hari. Karena kan kalau masakan emak itu rasa asin itu nggak cuma dari garam, misalnya dari yang bumbu rempah-rempah lainnya juga kan. Selain Iya. emang bikin seneng, tapi nyakitin juga ternyata kalau Bener kelebihan. banget. Jadi jaga asupan tekanan darah kita dengan membatasi konsumsi garam atau membatasi asupan garam. Iya, balik lagi nih sesuai judul kita tadi, nyambung. jaga tekanan darah dengan membatasi Asupan garam. Mungkin Itu aja kali ya podcast pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat. Ya, see you Soalnya next emang time. bagi gue insightful banget Iya, kan, betul, baru tahu. Iya, benar-benar. Jadi kita juga jadi nambah wawasan ya, guys. Oke, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.